Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program bola yang ditunggu-tunggu oleh Anda semua. Ya. Om Bola Om. Om bola om. Ini Om. Oh iya. Jangan. Ini buat pajangan. Jadi kita bisa nonton bola sih. Iya. Mungkin Anda kaget, biasanya saya cuma berdua gitu. Tapi kali ini kita bertiga. Ya, bertiga lebih baik. Ya, kita bertiga kan ganjil kan disukai kan kalau ganjil. Iya benar, antar ganjil. Saya Gaib Mortu Sigit, saya ditemani oleh Dan saya Fadli Sugara. host ternama terkemuka yang gak ada duanya. Ya, Om emang. Fadli, kenalin tamu kita dong kali ini. Yes, that's right. Kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol bersama dengan salah satu pandit ternama yang juga sering jadi buah bibir netizen bola Indonesia. The one and only, Bung Toel. Siap Om. Om Toel. Om Toel Siap, apa Om. gitu ya? Kalau di sini Om. Iya Iya. siap Om. Ini Om, jadi kalau dipanggil Om, harus siap bayarin kosannya, Aduh. mobilnya. Kalau dipanggil Om gitu. Gitu ya. Iya, udah sih. Om Gaib. Iya, makanya. Atau jangan-jangan udah ya. Sehat Om Toel? Sehat. Sehat ya? Sehat. ini susah loh nyari dia loh. Koordinasinya mesti Ada. berbulan-bulan. Waiting list Pak. Jadi bisa. Jadi kita buat siaran hari ini, appointment-nya udah dari tahun kemarin kan? Iya. Enggak. Waktu Karena itu, ada Om Gaib lah. waktu itu niatnya kita mau bahas kualifikasi Round 4 kan? Cuman baru dapat jadwal setelah gagal di AFF atau di Asian Championship. Oke, Om Fadli, ini kita kan ngundang Bung Toel nih, Om Toel nih dalam rangka ngomongin soal kenapa timnas kita gagal di AFF. Ya. Kita pengen lihat perspektif dari seorang Toel, kayak gimana melihat kegagalan kita. Pasti kita berharap AFF itu minimal final lah. Iya. Final lah gitu. Iya, walaupun 6 kali runner up akhirnya ya. Iya nggak apa-apa, tapi kan kita ada hiburan. Tapi itu menjadi benchmark timnas Indonesia Iya. di AFF atau di Asian Championship ya. Masa ASEAN aja kita nggak menang? Itulah kira-kira. Iya. Karena di kualifikasi kita udah sampai round 4 ya. Mungkin logika sederhananya, kalau kita udah bisa bersaing dengan tim-tim kuat di Asia, Arab Saudi, Irak, dan lain-lain, harusnya level ASEAN bisa kita menangkan dong dengan mudah. Pelatihnya Cape Verde bilang, ini harusnya timnas Indonesia main di Piala Dunia. Iya, Bukan kita jadi merinding. merinding. Iya. Berarti kan Vietnam, Thailand aja kita pites aja. Ya, tapi sih. Oke, menurut Bung Toel, Ya, kenapa kali ini Indonesia gagal di Asian Championship? tadinya waktu memulai AFF, saya berpikir, oh ini sih waktunya gitu. Ya. Sekedar pikiran saya gitu, dapat nih kayaknya harusnya tahun ini nih gitu. Kayaknya Ternyata sama Bung meleset Toel juga. kita semua mikirnya gitu. Semua. Ya, tadi Dengan saya pelatih berpikir baru, gitu. harapan baru, skuad yang baru. Nah, cara bermain, konsep yang paling tidak walaupun materi berbeda di FIFA Series segala macam, saya lihat sebuah konsep bermain yang clear lah ya gitu. Ya. Tapi ternyata meleset. Krusialnya sih waktu Vietnam menurut saya sih. Ya tentu di Singapura jadi pertandingan yang menentukan, gagal tidaknya, tapi prosesnya terjadi failnya di Vietnam. Sejak Vietnam ya. Menurut saya Vietnam. Errornya agak kebangetan mungkin di situ yang agak bikin runtuh gitu loh. Errornya di mana sih? Errornya ya kalau individual ya, gol ke kiper, kalau gol ke tiang dekat itu something wrong lah. Ya. Karena 3 kali hitungan. Iya. Kamboja, 2 kali Kamboja, Vietnam. benar. Jadi kalau secara teori pelatih goalkeeper nih atau teori pelatih, kalau 3 kali ke tiang dekat terus berarti kan positioningnya salah. Ada masalah dengan posisi. Ya, atau hal lain lah. Cuma saya kan juga nggak mau judge pemain karena itu. Bahkan saya sendiri yang ngomong bahwa seingat saya Nadio itu terakhir main November 2023 waktu kalah dari Irak 1-5 di Basra. Ya. Habis itu nggak pernah main. Nggak pernah dipanggil lagi ya? Wah, waktu itu ronde 2 kalau nggak salah kualifikasi masih dibawa ke dipanggil. Filipina. Ya. Tapi langsung diganti, kiper bukan dia, di Filipina 1-1. Ya. Memasuki 2024 udah nggak dipanggil lagi. Udah Emil dan juga Martin Paes. Ya, Ini- udah nggak dipanggil Ini lagi. dipanggil setelah Endos. Nah, sejak Rayford sama ini masuk lagi. Menurut saya sih nggak apa-apa masuknya, bukan itu. Tapi problematiknya adalah kalau Anda hanya jadi cadangan terus selama pertandingan internasional, Anda akan kehilangan level competitiveness-nya itu. Iya, gitu. iya. Makanya waktu itu kan pernah saya ngomong soal Hernando Ari. Waktu saya bilang tega, terus dibully kan. Oh, ngomong tega sih.
yang nggak ngerti kan background pemikiran sepak bola di belakang saya. Dikit gak apa-apa ya. Ya, nggak Waktu ngomong Tega, saya ada di talk show. Di depan ada perwakilan PSSI, Hasani lah. Ya. Karena Saya lihat, Heeh. saya nonton. waktu itu kan datang Martin Paz sama Emil Laudero atau Martin Paz aja. Pas duluan. Ya, kan naturalisasi. Ya. Terus saya bilang Tega itu saya memposisikan posisi Hernando Ari. Dalam konteks pathway seorang pemain sepak bola ke timnas, dia itu sudah melalui jalurnya. Let's say SSB lah ya. Ya. Grassroots youth dia dapat. Elite youth-nya dapat timnas 16, timnas 18, timnas 19. Udah bener tuh ya dia. Ya, pathway-nya udah benar gitu loh. Saya bicara tentang karir seorang pesepak bola. Ya. Lalu pada saat senior, kemudian karena titik tertentu, alasan tertentu, Anda tergeser lah oleh namanya naturalisasi. Jawabannya soal bersaing. Saya nggak meragukan siapapun kemampuan bersaing, mau Hernando, mau Nadeo, enggak. Ya. Tapi ketika naturalisasi kan prinsipnya dia punya kualitas lebih. Jadi bukan soal persaingan lagi. Kalau Om Gaib direkrut, saya lokal player, goalkeeper, Om Gaib datang, pasti prinsipnya akan lebih bagus. Jadi bukan saya nggak mau bersaing. Nah, cuman yang saya mau sentuh, yang mau saya colek adalah itu loh, pathway sepak bolanya itu loh. Jadi oke, kita ingin strengthen kekuatan timnas Ya. dengan cara naturalisasi, tapi jangan lupa juga tentang faktor sepak bola itu. Ya. Karena begitu pemain yang biasanya jadi inti lalu di level internasional nggak main, maka dia akan kehilangan sesuatu. Ya. Itulah sebetulnya yang ada di belakang pikiran saya. Cuman saya juga entah kenapa saya bilang Tega enggak. Jadi lebih kepada subjektivitas saya ngedorong. Jadi kita tuh harus mikirin itu gitu Iya, loh, iya, di luar iya, iya. itu. Nah itu terbukti sekarang. Karena ketika Anda cadangan mati nggak main-main, ternyata kesalahannya kan kayak begitu gitu loh. Dan beda banget Nadeo kemarin sama Nadeo berapa tahun yang lalu. Iya, Ya, nah dia oke main di klub, tapi Iya. kan ini tim nasional. Itu loh yang bedanya di situ. Ya. Tapi ini kan sebenarnya ada dua penjaga gawang dan Teja juga sempat dipanggil tapi akhirnya tidak dibawa ke ASEAN Championship. Betul. Kalau menurut Bung Toel, Teja kiper juara Mhm. dan clean sheet-nya juga banyak. Ya, menurut saya sih itu catatan yang harus dipikirin oleh John Hedman. Maka dalam pemilihan squad ternyata menurut saya dia belum mengeksplorasi kemampuan seluruh pemain domestik yang main di liga domestik. Kalau menurut saya, Iya, iya, iya. misalnya Ian Ravens, saya masih bingung kelebihannya di mana gitu loh. Oke. Mauro Gilstra, kelebihan dia di mana gitu loh, sehingga dipanggil TC gitu loh. Nah, justru dalam apa yang terjadi AFF kemarin, menurut saya banyak ketidakseimbangan. Mungkin orang punya perspektif jelek, suka nggak suka. Saya nggak bicara suka nggak Oke. suka. Atau favoritisme. Tom Hai itu kan kekuatan, tapi menurut saya jadi kelemahan juga di situ. Kelemahannya di mana? Kalau dari sisi main, bola lewat dia semua. Secara sepak bola, kalau dia lewat bola dia semua, maka sebetulnya lebih mudah juga lawan mengantisipasi Iya. di sini. Dan Kan ini Tom Hai bukan terjadi ketika lawan gelandang yang Vietnam ya. punya mobilitas agility tinggi, bukan kan. Oke. Tom Hai kan bagus ngasih bola. Mengingat fisik dan usia juga ya. Oke lah, dan karakternya tipikalnya memang begitu sejak datang kan. Contoh di depan lah, kalau agak teknis sedikit, ini kan Mitch Baker, ditaruh Ragnar, di sini Tom Hai kan. Ya. Tapi kan dia nggak pernah jadi penyerang yang bergerak dari sisi kanan. Iya, iya. Dia selalu masuk ke dalam karena ketika space sempit di press dia akan cari ruang, lalu dia akan pegang bola lalu naruh-naruh kan. Iya. Di sini siapa? Eliano Reinders. Reinders. Nah ini menurut saya sih nggak, agresivitasnya nggak dapet. Jadi kekosongan daerah ini nggak ada nih yang isi. Tapi waktu lawan Kamboja dia sangat kontributif. Kan itu kunta gucinya. Oke. Tapi emang Eliano ini selama lawan Vietnam, Singapura emang kurang greget sih. Kurang greget ya. Kurang kelihatan ya. Contoh lawan Singapura dia paling gampang kan Wahyu Pras di sini Iya, ya kan, iya. 3 backnya kan. Kalau kita lihat bola tekanan ke kanan, banyak Wahyu Pras yang tutup. Iya. Artinya memang udah disadari bahwa Eliano tidak terlalu harus bertahan. Nah kalau dia nggak terlalu bertahan karena ditutup Wahyu Pras, maka kita berpikir bahwa dia harusnya lebih ofensif dong. Tapi kan nggak jalan juga. Iya, iya. Gue lihat malah Egy loh, dia bisa memberikan warna ketika dia main dari bench. Nah itulah makanya kan ada Egy nih, Iya. ada Raihan Hanan, ada Beckham di sini. Maksud saya bisa lebih terbuka.
Ini pemain-pemain harus diajak didorong lebih berani karena Ya. mereka semua punya kemampuan 1 lawan 1 bagus, Mhm. punya kerjasama 1-2 bagus. Cuma Mitch Baker memang bukan tipe striker yang Anda bisa main 1-2 di dalam area. Iya. Yang saya pernah ngomong di televisi harus disuapin gitu. Ya, klasik number 9 ya. Yang langsung waktu itu temen komentator Nur Alim mantan pemain nasional Iya. bilang harus diempanin ya bro. Hmm, Nah itu udah kata paling bener Iya. Dia Saya tipikalnya bilang- Bierhoff, Kluivert tuh ya. Iya saya bilang suapin tapi Nur Alim yang pemain bola asli dibilang diempanin. Panin. Iya, iya. Karena Bekasi lah mungkin ya. Pas bener. Dia bilang gitu ya? Saya bilang pas. Udah ya. pas banget tuh ya. Makanya itu juga jadi pertimbangan Om Fadli nggak mau dipanggil Om ya. Kita belum om-om loh. Egi Orang bagus, nggak bergaul Beckham sama bagus, cuman om-om. akhirnya nggak bisa itu main pendek-pendek itu nggak Iya, bisa. iya, iya, iya. Gitu. Benar. Kalau kita bicara teknisnya. Tapi kalau kelemahan kita sisi kanan memang lemah. Makanya Vietnam eksploitasi di sini. Iya. Iya, iya. Kalau back misalkan, Mhm. kayak Jordi Amat lagi lawan Hmm. Vietnam, itu kan Hmm. udah berusia, Hmm. lari udah kagak nyandak dah tuh. Terus juga dia punya riwayat cedera juga Iya. sehingga penampilannya tidak terlalu dan optimal. dipertahanin sampai kan kita kan walaupun kita bukan pelatih atau bukan pemain bola, cuman kita bisa lihat nih sebagai ini back udah nggak ngos-ngosan ini kayaknya. Iya, iya, iya. Sebenarnya si John Dan kelihatannya ya, ini ngaruh ke performa Rido-nya juga. Kayak tergantung siapa partnernya, ini akan ngaruh. Oke, misalnya mereka main bareng di Persija, tapi beda ketika main di level internasional. Iya. Kalau Jordi sebetulnya mau dimanfaatin visi bermain, reading the game. Ya. Cuma gol ketiga Vietnam error sih memang itu dia. Positioningnya jelek, dia agak ketarik, agak didorong itu jelek. Rido ada kesalahan. Cuma overall memang ternyata belakang nggak solid nih 3 ini. menurut Iya, saya. iya. Rido pun akhirnya kan berat. Sen nggak menonjol juga menurut saya sih. Iya. Dia nggak Siapa? main di posisi Wahyu naturalnya. Pras menurut saya sih untuk level tim nasional yang kita harapkan level lebih tinggi kurang ya karena Oke. lebih fisikal menurut saya sih. Hmm. Dia hanya secara fisikal kuat tapi build up enggak menurut saya sih. ada pertanyaan dari netizen kemarin, kok Ricky Kambuaya nggak dipanggil ya? Nah itu juga pertanyaan saya waktu Padahal final dia lumayan squad, bagus sama Dewa ya. final squad itu terpilih ya. Saya malah satu Ricky Kambuaya sama Arkan Fikri. Yang kedua di kanan ini kan Yakob harusnya menurut saya sih, Iya. Yakob Sayuri Iya. tapi cedera. Nah kenapa saya bilang Arkan Fikri yang Arema? Saya kok lebih yakin ya karena mohon maaf si Klok sama Jenner dalam sudut pandang saya kayak main sendiri-sendiri sebagai gelandang yang mengisi kedalaman Iya. itu. Kayak sendiri-sendiri. Jenner entah dengan usia mudanya atau gimana, main bolanya kayak kayak seneng dapat spotlight gitu loh. Oke. Jadi kadang ada 1-2 kelebihan sentuhan hilang momentumnya. Depannya ketutup. Ya saya udah kritik waktu lawan Vietnam tuh. Lawan Singapura nggak banyak berubah. Malah lawan Singapura kan dia lakukan kesalahan yang menurut saya sih amatir itu kan. Oke. Yang Yang tidak harus dilakukan. Iya. Tapi dalam perannya dia sebagai ball winner gimana? Ya lumayan. Oke. Makanya kedewasaannya perlu tumbuh di situ. Jangan main, saya nggak tahu apakah ini ada efeknya, harusnya kan riset ya. Iya. Tapi ketika pemain-pemain naturalisasi itu seperti Ivar Jenner masih muda lalu dia peka terhadap medsos, saya takut itu mempengaruhi cara dia bermain. Ya. Dia senang dapat spotlight. Padahal ketika ego itu ada di dirinya, menurut saya ada yang nggak efektif dalam sentuhan-sentuhan. Oh, jadi bahaya NPD ini ya? Takutnya, khawatirnya. Iya. Saya kan nggak riset, saya bilang. Iya. Cuma waktu lawan Vietnam, seringkali menurut saya nggak efektif. Pelatihnya Ya. NPD nggak sih? Hah? Pelatihnya? Pelatihnya NPD ya? Dalam kaitan di sepak bola Indonesia menurut saya dia perlu belajar tuh. Jadi jangan jangan terbuai sama media sosial. Iya. Walaupun niat dia mungkin bagus, yang mau lihat helikopter view, Iya. akhirnya kalau kalah itu kan seolah jadi gimmick. Iya. Jadi menurut saya dia harus belajar tuh dari kasus itu. Hati-hati dengan publik bola Indonesia, ada gimmick apapun bisa jadi bumerang. Benar. Karena Bukan gimmick, niatnya mungkin bagus. karena seolah-olah realitanya gimmick. apapun yang dilakukan kalau menang nggak ada masalah. Tapi Iya. kalau kalah jadi masalah. Kalau kalah jadi masalah. Katanya Mourinho aja belum tentu menang di sini. Katanya gitu ya.
Iya, karena Emang ada apanya sih, Pak? Nggak, Om Gaib, menurut Om Gaib memang ada apanya dengan di sini gitu. apalagi kalau lawan Singapura, goalkeeper. Ada 3 kali dia antisipasi bola datang kagetan loh. Iya, Jadi menurut saya sih Cahya juga tidak dalam level yang siap di level itu. Mungkin saya karena rambutnya ini kali ya, kuning ya. Oh, iya. Mungkin dia kiper Vietnam. Mungkin karena lihat itu host TV di chat juga, saya kipernya di chat Oh iya. juga. Tapi kadang ada loh pemain itu yang kalau penampilan atau looks-nya oke, itu Biasanya di akan final. menambah rasa percaya diri dia Ya, ada. biasanya di seperti final, kan. itu. Tapi Iya. kayak Rocky Putirai kan Ya warna-warna kan? tuh rambutnya. Terus sepatunya juga waktu itu beda warna. Beda warna. Dan dia pionir loh, sebelum ada brand yang bikin itu, Iya. dia udah duluan. Oh, iya. Itu menambah kepercayaan diri. Om, itu sebenarnya John Hetman ini punya staf pelatih lokal nggak sih? Staf pelatih lokal. Untuk kan dia kan perlu bimbingan juga kan. Iya. Karena pemain lokal itu kan beda gaya, rasa, perasaan dan segala macamnya. Enggak kayaknya. Nggak punya kan? Harusnya punya dong. Iya. Iya. Itu iya. siapa pelatih yang U19? Kalau Nova. Nova. Bukan. Nggak jadi dia. Enggak ada di bench. Kalau waktu Kluivert itu kan sempat ada wawancara kan beberapa kandidat pelatih-pelatih lokal termasuk juga mantan pemain. Iya. Ada Zulkifli Syukur itu ikut wawancara juga kan. Tapi di era ini nggak ada ya? Menurut saya harusnya itu nggak usah Harusnya. wawancara, Oke. tapi privilege PSSI untuk menyertakan. Iya. Jadi internal PSSI aja memilih, apakah itu lewat Jadi, BTN talent scouting itu jalan ya? dengan technical director memilih siapa yang potensial untuk didorong gitu. Oke, kalau tadi per individu ya Iya. atau per lini, Hmm. apa yang menjadi kelemahan atau Iya. kekurangan Indonesia ketika ASEAN Championship 2026? Ya, Dari sektor pelatihnya, dari sisi pelatihnya, apa yang salah? menurut saya dia belum cukup mengenal semua kualitas pemain deh. Makanya ini juga mengakibatkan dia ada masalah dalam pemilihan pemain yang dipanggil timnas. Iya, menurut saya itu. Jadi squadnya nggak maksimal, dia belum cukup paham kelebihan-kelebihannya, pilihan-pilihan dianya juga ada konsekuensi. Mau masang Egy, mau masang Beckham main pendek, strikernya nggak bisa. Iya. Bukan nggak bisa, apa ya, bukan tipikalnya lah ya. Iya. Ya itu, akhirnya kan kayak monoton tuh bola-bolanya. Iya mau nonton. Karakter juga menurut saya kalau kita bicara kualitas naturalisasi juga sejak sakit terus ini nggak pernah saya lihat kembali pada performa terbaik. Iya, belum ya. Ya, Ya. kalau Tom Hai selain kelebihan dia titik kekurangan, saya juga lihat gestur yang seringkali uring-uringan gitu loh. Kalau misalnya ini anak muda, apakah itu Beckham, Raihan Hanan atau siapa, salah. Padahal kreativitas biarin aja. Iya. Kan ketika Rizky Eka Pratama masuk, anak PSM itu kan kenceng, beda tuh bobot tekanan dari area sayapnya kan beda. Iya. Itu membuat pertahanan juga agak kalang kabut. Kan tinggal itu aja. Maksud Berarti ini saya persoalannya- sebagai senior itu nggak usah sering kelihatan gestur yang kayak begitu. Ya, ketika Atau rekannya melakukan kesalahan atau kehilangan bola gitu. atau ketika dia kayak lawan Kamboja babak kedua diubah posisi jadi nggak di depan lagi tapi agak ke dalam. Ya. Klok ditarik keluar dia masuk ke dalam. Otomatis dia harus bertahan. Waktu bertahan ada momen dia harus duel 1 lawan 1 dengan Kamboja. Bola daerah lari. Kan kelihatan kepayahan. Habis biasanya kalau udah kepayahan begitu, dia pasti agak marah-marah tuh ke temen. Ya. Padahal itu memang tanggung jawabnya dia untuk duel gitu. Iya. Nah maksud saya yang kayak gitu diperhatiin. Berarti salah satu masalahnya soal leadership ketika Ya dia kan salah satu leader, salah yang Ijaz nggak ada. enggak, itu kan salah satu leader yang dibikin oleh John Hedman. Iya. Tetapi jangan sampai gesturnya itu mengganggu kepercayaan diri Iya. pemain lain yang lebih muda. Karena begini misalnya, Raihan Hanan menurut saya di Persija punya kualitas ya. Anak ini di 21, di 23 juga nunjukin kelebihannya. Tapi kok kemarin nggak bisa keluar. Iya. Beckham juga punya kualitas, kok nggak Iya, keluar. Beckham kenapa ya? Kayak nggak Makanya, kelihatan gitu beda ya. Danielnya. Kalau Maksud misalnya saya main di itu. timnas ya. Kan kemarin ditaruh di kanan. Iya. Kadang sok tahu saya kenapa nggak kayak di Persib ya di kiri. Kenapa? Supaya waktu inverted dia ke dalam, kaki kanannya bisa syuting. Betul. Kalau di sini kaki kirinya nggak terlalu hebat. Jadi nggak ada capan langsung ke gawang dari back. Atau memang itu yang dibutuhkan supaya crossing ke Mitch. Enggak, karena kalau yang waktu pertama itu Beckham starter di sini, ini sepertinya mengcover ini nih Eliano. Ini Oke. titik kurang kalau menurut saya sih di kanan ini. Hmm. Maksudnya clear oke lah itu sudah ada terjadi. John Hedman lebih objektif kualitas pemain mau dari kolam naturalisasi, mau diaspora kayak Mitch Baker, mau dari Liga 1, Super League, clear yang quality aja gitu. Nah,
mengkalkulasi semua kelebihan itu yang menurut saya masih kurang. Oh. Terus gini, Bung Toel lihatnya gini nggak? John Herman itu terlalu memaksakan filosofi bermainnya, sementara tidak melihat bagaimana kondisi skuad yang dimiliki saat ini, kontekstual saat ini, di mana pemain-pemain yang main di Eropa nggak ikut main. Mungkin kalau mereka semua main dan Indonesia full team, bolehlah filosofi Kan yang ada Tom Haye, ada Ivan betul, Jenner, tapi nggak Rekdal. komplit. Verdong nggak ada, terus Joey Oh iya, Pelupesi nggak mereka-mereka ada. ini udah main di Liga 1 ya Jay sekarang? Izes nggak ada. Mereka kan punya benchmark yang berbeda gitu, sehingga mungkin filosofinya John Herman ini bisa diterjemahkan dengan baik oleh pemain-pemain ini. Sementara ketika mereka nggak ada, agak sulit. Nah, ini dipaksakan oleh John Herman dengan skuad yang main di ASEAN Championship kemarin. Kalau dipaksakan enggak menurut saya. Setiap pelatih punya filosofi. Ya. Filosofi dia sejak awal datang itu buat saya seperti itu, seperti yang dia cara main. Ya. Kalau bicara overall mindsetnya lebih attacking. Ya. Lebih kontrol. Dia ingin sepak bola yang kontrol gitu loh. Ya. Lalu segitiga Number of attacking. Dia sering timnas kemarin tuh sering banget pemain belakangnya sampai jauh ke depan. itu Ini kan terutama number of attacking, kan? dua pertama tuh yang Kamboja sama Timor. Timor Leste. Ya, Malah kayak Sandy Walsh menurut saya terlalu turun naik sampai dia gegabah ya. ya bikin peluang. Jordi Amat juga sempet tuh Ya. sampai naik ke depan Makanya jauh. itu jangan sampai kalau kita orang bola jangan sampai terlalu mengganggu tuh kemenangan itu, jangan terlalu lebay. Euforia. Karena sebetulnya ujiannya lawan Vietnam. Ya. Ya itu sih betul. Cuma kalau kita bicara filosofi, konsep kayak selalu ada segitiga pemain, mau di kiri mau di kanan itu jalan. Nah kalau balik lagi ke pemain-pemain yang tadi disebut, mau Verdong, mau Izes, Kevin Dick, itu kan kualitinya lain ya. Ya. Jadi perbedaannya di kualiti individu itu. Contoh waktu kemarin yang FIFA Series sebelum AFF ini, Tom Haye malah nggak ada karena sanksi itu. Ya. Jadi tanpa Tom Haye sebetulnya timnya jalan main dengan baik. Ya. Maka itu dasar saya menyebut kita menganggap dia lebih, termasuk John Herman juga pasti mengakui pemain ini punya visi bagus, technical bagus, tetapi bisa jadi kelemahan juga. Karena satu misalnya dia lambat. Kalau waktu tanpa Tom Haye kan ngalir semua tuh bola. Iya. Nah, Jadi menurut saya Tom Haye kedua, sentris gitu ya. Iya, yang kedua itu tadi gestur yang jangan ganggu si pemain lokal kita, mau Beckham, mau Raihan, mau Egy, mau Rizky Pratama. Maksud saya kan saya mengantisipasi psikologis pemain yang suka terlalu up gitu lihat ini, akhirnya nggak keluar. Yang kita inginkan kan keluar, kayak Yakob keluar dengan kualitas Yakob Zayuri. Iya, benar. Rizky Eka kan ngubah tuh. Tadi Ramdhani gitu-gitu juga agak bikin situasi agak berubah. Tapi kan semuanya agak terlambat. Ya. Kan kalau pertanyaannya apa yang harus dilakukan oleh John Herman, kualitas pemain tolong lebih dieksplorasi lagi hingga dia dapat kualitas maksimal dari pemain itu. Iya, oke. Tadi nih soal ketika Tom Haye misalnya dikunci atau di pressing, kita kesulitan. Apakah memang timnas belum ada alternatif game plan ketika misalnya Tom Haye di pressing, terus juga sayapnya dikunci kayak Eliano nggak dikasih keleluasaan, akhirnya kita juga kesulitan. Karena kalau kita berkaca di pertandingan sebelumnya lawan Kamboja, assist dari Eliano gacor banget itu buat Mitch Baker. Enak banget umpan-umpannya, termasuk dari Tom Haye. Tapi ketika dua pemain ini di pressing, susah kita bikin peluang. Ketika level kualitasnya sama baru kesulitan. Oke. Yang kedua adalah misalnya kita bicara gol Vietnam yang menghancurkan itu banyak karena kesalahan sendiri. Ya. Gol dari Singapura pun gol yang ngasih kan. Ya. Jadi Dikasih kiper itu. iya, kita banyak gol ngasih gitu loh. Jadi saya nggak menyalahkan filosofi John Herman dalam hal konsep yang sudah dia bawa sejak menangani tim di FIFA Series Maret. Ya. Bahkan kalau bicara sepak bola Indonesia, kalau Anda kenal termasuk filosofi Villanesia yang muncul, bahkan kalau kita mengurut sejarah pemain-pemain kita, memang kekuatan kita di winger. Winger-winger kita selalu ada, mulai dari zaman Abdul Qadir Waskito, Dede Sulaiman, bahkan sampai generasi Andik Firmansyah. segala macam, selalu hadir. Bahkan kalau Anda punya klub pengen punya winger, Anda cari ke Maluku Utara. Kenapa? Karena sudah terbukti dia keluarin Julham Jamrun, Rizky Bora. Pemain cepat dan punya teknik ya. Iya. Jadi maksud saya, berarti itu identitas kita tuh. Kita ya main kultur kita tuh punya karakter. Dulu ada Maldini Pali juga jago tuh ya. Ya. Ya itu kan Sulawesi ya, Palu Iya. ya. Ya maksudnya
sebetulnya wilayah-wilayah itu juga kayak memberikan sebuah kekuatan. Kalau ke Bali Anda jangan cari striker. Ya. Bali kalau nggak goalkeeper, center back, cari gelandang bertahan. Mana ada Bali Benar, Ini punya. keren loh, filosofi lokal wisdomnya John Herdman Iya. mesti dikasih tahu. Benar. Pernah ngomong nggak sama John Herdman? Enggak. Maksud saya kalau John dia Travolta mungkin. kalau dia konsepnya attacking lewat winger itunya sih benar karena Ya. memang garisnya seperti itu. Oke. Kan saya suka bilang kayak winger kayak wingback kayak Aji Santoso kan nggak punya. Iya. Malaysia dan Singapura itu selalu iri kok Indonesia selalu punya itu. Iya. Karena mereka main bolanya textbook. Singapura bagusnya apa sih? Karena individu Iya, nggak nggak cuma ada textbook doang. textbook ya. Bener itu. Cuma kayak anak yang sekolah main harus begini, posisi begini, begana begini. Keindahannya kan nggak ada, kreativitasnya nggak ada. Nah ini juga sebenarnya kalau kita meluas dikit ya, jadi bahasan yang menarik juga. Indonesia negara yang populasinya besar sekali, talent poolnya besar, terus juga potensi sepak bolanya banyak ya dari seluruh daerah tuh tadi. Tarkamnya luar biasa. Tapi pertanyaannya adalah kenapa negara dengan populasi sebesar ini sulit sekali untuk bisa mengkonversinya menjadi sebuah trofi? Tapi nggak boleh dijadiin tesis besar dalam konteks populasi kepada timnas. Karena ada variabel lain. Ya, karena banyak negara yang populasinya dikit juga bagus. Berarti kan soal mengelola sepak bola. Tapi kalau mengelola sepak bola kayak Tanjung Verde kemarin, juga bukan dia berdasarkan kompetisi. Karena pasti kalau kita masuk ke dalam negaranya yang seperti itu, profil negaranya geografisnya seperti itu, saya yakin kompetisinya juga nggak akan bagus. Dia mengandalkan orang-orang mereka yang menyebar berbagai diaspora. Ya, kan itu kuncinya kalau dia. Nah, kalau di kita berarti kan elitnya tuh dalam rangkai elit membentuk tim nasional. Sekarang kan ada 2 jalur, yang dari kompetisi sama dari naturalisasi kan. Yang saya anggap percepatan gitu kan. Yang dari kompetisinya menurut saya John Herdman akan sangat kesulitan lihat pemain lokal kita main dengan regulasi 11 pemain asing. Iya benar. Pasti sulit. Iya. Contoh misalnya sebagai kasus ya. Ada Piala Liga yang nantinya pemain asing cuma boleh 3. Itulah ketika didorong Piala Liga, maka kita dorong PT Liga atau apa namanya I-League. Regulasinya memberikan kesempatan pemain domestik untuk main. Artinya regulasi asingnya dikurangi di situ. Iya, tapi jadi masalah lagi ketika satu tim, satu klub punya lebih banyak pemain asing dibanding pemain lokal. Jadi sakit kepala juga. Emang ada? Ada. Nggak, regulasi 11. 7 boleh starter, 2 di bench. 2 ini akan masuk di babak kedua. Berarti di babak kedua bisa jadi 9 kan asing. Kalau misalnya dia punya 11 pemain asing, dari total misalnya 26 pemain, tinggal berapa tuh pemain lokal? Kalau diambil semua jatah asingnya. Sama gini contoh, kayak ini contoh nih Persib gitu kan, biar ditonton. Persib nih sama Boboto. nih. Boboto. Kita tahu Persib itu main di berbagai apa? Sumber beras. Kita tahu Persib itu kan main di berbagai kompetisi, paham. Ini kan ngomonginnya tim nasional. John Herdman ingin lihat tim juara nih. 3 kali juara, mau lihat kualitas pemain Indonesianya yang bisa diambil. Lah naturalisasinya ada berapa? Asingnya 7, let's say 6 dia pakai starter. Plus naturalisasi Tom Hai. Siapa? Ragnar, nanti Sandy Walsh, Marklock. Buset. 6 tambah berapa tuh nanti naturalisasinya? Lu lokalnya siapa? Teja doang. Berarti Beckham pun nanti harus gantian mainnya kan. Beckham gantian main dengan siapa? Ragnar, dengan Berginho, dengan siapa? Menalo. Maksud saya adalah Beckham ini kan dalam golden age lah. Kita ingin inilah puncak karirnya melesat. Berarti jam main yang akan mengasah dia. John Herdman mau nonton siapa gitu loh, mau lihat siapa. Ada pelatih yang jago meramu-ramu gitu. Siapa itu? Bojan Hodak. Itu rame juga orang pada bahas. Sebenarnya dari jago itu. Dari masih di Persib, timnas sudah pelatihnya Boyan Hodak aja. Cuman kan pada saat itu ada penolakan juga. Jangan dong. Jangan rusak Persib ya. Ini lagi bagus-bagusnya. Pas lagi mau hat-trick tuh kemarin dan akhirnya hat-trick. Cuman kan begitu Boyan Hodak selesai, kita sudah keburu punya John Herdman. Tapi kan sebenarnya untuk negara kan kita harus rela berkorban sebenarnya. Oh gitu ya? Negara memanggil. Negara memanggil. Ya next time lah. Next time ya. Kita kan harus juga menghormati kontrak yang sekarang.
memberikan kesempatan pada pelatih yang sekarang John Herman juga punya, kalau gue yakin ya, ini belum keseluruhan dari apa yang dimiliki oleh John Herman. Gue yakin John Herman masih punya banyak sekali kemampuan, entah dari strategi, taktik dan lain-lain. Ya, mungkin kemarin juga masih eksperimen. Tadi kalau misalnya Bung Toel bilang dia belum tahu potensi apa yang dimiliki oleh timnya, termasuk di liga lokal nih, siapa-siapa aja sih yang bagus dan bisa memperkuat timnas. Oke lah, kemarin tuh jadi kayak ajang eksperimen. Setuju nggak Bung Toel kalau itu untuk eksperimen? Tapi setelah ini no excuse. Karena Kalau eksperimen sih saya yakin dia nggak gegabah bahwa itu menunjukkan eksperimen. oke, Menurut saya sih dia belum lugas aja lihat semua kualitas itu gitu loh. oke. Ketika dia masih memanggil Morojil sama Yen di depan, ini kan buat saya agak membingungkan gitu loh. Karena gampang aja pertanyaannya. Kelebihannya Morojil sama Yen Raven itu apa ya? Sebagai striker gitu. Ya maksudnya tinggi. Ini kalau gue lihat ya, Jens Raven itu tipikal striker yang apa karena saya salah? Misalnya saya pernah lihat Widodo, saya Iya. pernah lihat Boas. Ya sejelek-jeleknya saya juga pernah lihat Perry gitu, Iya. Perry Sandria yang walaupun sekarang suka jadi partner kalau jadi narasumber ya, ya. ya. Saya juga tahu kualitas, bukan Oke. memuji mereka, keren mereka itu. Jens Raven di U23 bagus. Apakah itu belum layak untuk di senior? Makanya Terus apa namanya? resiko menaturalisasi usia muda itu. Faiz, Strike, Jen Raven. Ya, Karena dia belum pada top class, belum pada konsisten perform. ya. Zilstra juga di klubnya U21 bagus, tapi memang belum dapat kesempatan di senior ya. Dia nggak punya akselerasi, Oke. nggak punya daya ledak. Strike tuh main di mana sekarang ya? Berapa? Strike ya? Dewa United. Dewa United. Oh, nggak kelihatan. Udah dari musim yang lalu. Iya, kelihatan. Nggak kelihatan ya? Iya. Oke. Oh, jadi maksud Bapak, maksudnya Liga Indonesia membuat para pemain-pemain naturalisasi ini jadi nggak kelihatan gitu. Itu. Kenapa? Ini bener nggak, Bung? Ketika pemain-pemain naturalisasi itu main di Eropa, kemudian pindah ke Liga 1, itu bukannya dia makin berkualitas, malah makin kurang oke. Contoh juga pemain-pemain dulu binaan Indra Safri, Evan Dimas, apa lagi itu? Sugianto, atau siapa lagi nama-nama Sugianto segala macam, jago banget kan? Iya. Begitu dia masuk ke Liga 1, nggak kelihatan sekarang hasilnya. Liga Dia 1 ketawa. Ada sesuatu. Ini bener kan? Berarti bener kan? bukan Liga 1 Super League, jadi dipandang kayak apa gitu. Iya. Menurut saya analoginya salah itu. Maksudnya gini loh, kayak kalau kayak yang naturalisasi dia masih bertahan di Eropa atau ini, balik satu kepada pilihannya menurut saya. Apa yang menjadi standar pilihannya? Kualitas lah. Kalau dia masih kualitasnya di sana ya di sana gitu loh. Buktinya JIZ, Kevin Dix. Iya, yang ada Liga Timur, Calvin Verdong. Iya. Kayaknya ada 5 deh. Oh, Martin Pas sama Oleh Ramnik. Odero. Oleh. Lah. Kan kelihatan. Jadi sepanjang dia masih kompetitif di sana, saya yakin di sana. Tapi ketika di sananya udah mulai ya abu-abu, Udah cadangan, tawar sepanjang yang lebih masa. bagus. Ya, realistis ya. Ya, jadi saya nggak sepakat, walaupun saya suka mengkritisi I-League, mengkritisi Super League, bahkan mengkritisi di rootnya dari Paulus. Saya nggak sepakat menganggap itu sampah, enggak. Oke. Enggak menganggap itu kayak apa sih? Kalau Midas sih yang jelek jadi emas. Kalau ini kan kalian bikin sarkas. Oke. Berarti Bung Toel pengen bilang, Om Fadli, kayaknya mau jadi ketum PSSI. Wah, ketum. oh biasanya gitu. Langsung. Enggak, wah ketum saya Iya. paling minimal. Habis itu menggulingkan ketumnya gitu. Oh, itu siapa itu? Enggak, berarti Bung Toel pengen bilang bahwa pemain-pemain ini sebenarnya udah jelek duluan sebelum mereka main di Liga Indonesia. Enggak. Makanya itu pun membuat mereka sulitan mendapat klub di musim berikutnya. Artinya Anda main di mana itu kata kuncinya kualitas. Anda main di Eropa atau main di Indonesia itu kata kuncinya kualitas gitu. Ya, Kedua, berarti memang kualitas mereka sudah turun. ya kalau menurut saya itu. Jadi kalau emas tetap akan jadi emas Oke. gitu loh. Dimanapun berada dan nggak perlu nunggu lama. Kayak dulu Zarahan kan cepat kelihatan. Iya. Pemain bagus akan tetap kelihatan bagus. Hmm. Nah contoh misalnya yang nawari Persib lah. Jangan baperan ini siapa Boboto atau apa. Saya ngasih contoh Persib. Contoh ya. Iya, bayangin lo satu secara materi uang bagus. Ya. Kompetisi dia akan main. Ya. Ketiga bukan cuma jadi pemain sepak bola, Jadi jadi bintang ya. iya Exposure yang sangat luar biasa. exposure Dan dicintai betul sama dan bobotoh akan dapat Viking. itu tambahan lain dari entah itu apa
jadi model atau Endorse. bintang iklan dan Ya, segala macam endorse. itu. Ya. Itu akan jadi daya tarik tersendiri Jadi juga seolah buat menjadi mereka. puncak karir bagi pemain profesional yang main di Liga Indonesia gitu ya. Iya, jadi tawarannya menggiurkan memang untuk mereka yang mereka udah ngukur kemampuannya. Persib tuh sekarang jadi klub paling kaya di Indonesia. Dengan klub dengan finansial yang paling sehat, Punya siapa sih Persib tuh? nggak pernah nunggak Punya Haji gaji. Umuh gitu ya? Bukan loh, WHO kan manajer. PBB, Oh, bukan UNICEF ya. konsorsium yang punya. Itu PBB yang lain, Pak. Yang lain ya? Ada UNESCO, ada FAO, ada UNICEF. Oh, gitu ya. Tuh, PBB. Iya ya, PBB. Iya, Persib emang keren ya. keren, Pak. Jawa Barat. Iya. Memegang sahamnya banyak berarti. Duitnya banyak Banyak. berarti. Makanya sponsornya juga banyak dan itu yang membuat finansial atau keuangan Persib sehat. Salah satu kelebihan Persib, Apa itu? infrastruktur. Dia kelola stadion itu. Ya. Kalau klub profesional nggak punya aset infrastruktur berat. Ya. Maksudnya nggak harus punya sendiri, tapi mengelola aset yang tadinya milik pemerintah juga nggak apa-apa. Ya. Bali contohnya kan, beberapa klub yang lihat aja yang stabil di atas itu pasti punya infrastruktur. Karena salah satu kunci klub profesional itu. Betul. Dan menurut saya Persib yang pengelolaan profesionalismenya terbaik saat ini. Menurut saya paling baik. Iya. KDN, selamat Anda punya. Asik. Bapak siapa aja disegel ya? Iya. Emang itu sebagai apa? Pembina, Gubernur ex gubernur. officio. Gitu. Iya. Kan Ex officio waktu menang Persib. buka baju dia. Oh gitu ya. Oh. Freddie Mercury. Iya. buka Freddie baju. Mercury. Ternyata tuh iklan singlet. Pak Deddy. Dia elektabilitasnya di nomor 1 sekarang. Iya, Apa nih? benar. Elektabilitasnya nomor 1. Elektabilitas. Iya. Popularitas? Popularitasnya nomor 1. Oh iya. Berarti kesimpulannya kalau Pilpres digelar hari ini, Dia jadi presiden. wow. Bener. Bayangin. Ini wakilnya. Iya. Wakil apa? Ketum. Oke. Om Fadli. Ya. Om Toel, ini kan AFF udah lewat nih. Hmm. Walaupun masih berlangsung, cuman kita kan nggak enak kan nonton Vietnam lawan Singapura. Boleh nggak sih ada yang mau ditanya masih soal AFF dikit aja? Ya boleh. Dikit ya. Tadi nih soal alternatif game plan ketika Tom Hai atau tadi Bung Toel bilang aliran bola timnas tuh harus selalu melalui seolah ya seakan harus melalui Seolah-olah. Tom Hai. Yang akhirnya kalau misalnya Tom Hai-nya dikunci, di press, udah kita susah. Nah, game plan itu alternatifnya apakah sudah dimiliki oleh timnas? Kemudian yang kedua, apa yang terjadi dengan pertahanan Indonesia? Apakah dari segi struktur organisasinya kurang atau memang John Herman tadi filosofinya menyerang hingga akhirnya dia lupa membenahi pertahanan atau karena memang pemain-pemain pertahanan kita nggak full team atau gimana? Hanya Rizky Ridho. Kalau pertahanan menurut saya komposisinya nggak qualified hebat, nggak top level gitu loh. Jadi baru teruji ketika oleh Vietnam, oleh Singapura tiba-tiba juga ada salah kecil. Jadi menurut saya kurang qualified, kurang kualitas. Kalau soal game plan, kalau Tom Hai macet kemarin nggak punya, maka muncul pertanyaan kenapa Ricky Kambuaya nggak masuk. Iya. Menurut saya dia lebih versatil, bisa agak di depan, bisa ke dalam Iya. tipenya. Tapi itulah yang jadi pertanyaan penasaran. Kenapa John Herman nggak pilih dia? Gitu loh. Karena kita pikir dia kan oke gitu ya. Atau Arkan Fikri lah saya lihat gitu. Anak mudanya. Menurut Bung Toel ada favoritism ke pemain atau memang ada endorsement? Enggak, kalau favoritism endorsement. Makanya harus lebih clear aja. Jangan terlalu. Kan kolamnya pemainnya banyak kan ya. Bukan Ya. banyak. 2 lah. Kolam domestik, kolam naturalisasi atau diaspora. Jadi harus lebih clear based on quality aja. Gitu loh. Ya. Supaya menghindarkan. Iya, jadi Jadi objektif. Jadi nggak semua yang naturalisasi itu harus main kan? Iya. Ya kalau memang si Raivan jelek, Ya. si apa itu Jostra Perolgis Mauro Zilstra. jelek ya nggak usah dipanggil lah. Iya. Leandro Rinders kalau lagi main, Artinya kalau satunya siapa matchmaker karakternya begitu ya lapis satu cadangannya nggak harus Tipikalnya nggak berbeda harus harusnya. iya nggak apa-apa kan. ya kayak gini sangat Leandro Rinders mainnya nggak oke, ya udah nggak usah dipanggil pada saat itu. Dan apa coba yang masih kurang juga kan nggak ada syuting jarak jauh di area penalti nggak ada. Luar area Ya. penalti nggak ada. Yang punya itu cuma Tom Hai. Hai doang sekali itu. Tom Hai lewat tendangan bebas bola mati aja. Ya. Tapi kalau open play menurut saya enggak. Enggak, maksudnya Tom yang- Hai itu hanya flashing gitu loh. Ya, benar. Enggak, artinya yang punya kemampuan untuk melakukan itu so Ya. far baru Tom Hai kan. Betul. Yang lainnya kan nggak keluar tuh, nggak ada tuh. Ya. Untuk tahu nggak sih mereka yang udah dinaturalisasi
nyanyiin bendera lagu Indonesia, tanda tangan segala macam, ganti KTP. Itu memang perjanjiannya harus main dia. Nggak tahu kalau. Menurut saya sih nggak, kalau main bola nggak harus otomatis gitu loh. Maksud takutnya kan dia harus tetap Kan main gitu. kualitinya Contohnya, tersaring maksud saya sekarang. Cyrus Margono ya, Hmm. udah naturalisasi, tapi nggak dipanggil timnas. Nggak. Oh gitu? Iya. Menurut saya sih nggak harus ada klausul seperti itu. Berarti sebenarnya gini ya, kesimpulannya adalah tidak harus pemain bintang itu menjadi prioritas. Pemain Label pasti bintang, prioritas maksudnya dong. Kalau pemain bintang pasti prioritas dong. nama besar Messi misalnya. pasti prioritas. Bukan nama Oke. besar kayak di Inggris sekarang ada Lalu- Alexander Arnold nggak dipanggil juga, nggak masalah. Terus apa Iya. lagi tuh? Cole Palmer kurang Iya. apa tuh waktu Iya. penyisihan, tapi begitu mau main di final Piala Dunia nggak dipanggil juga. Iya. Maksudnya seobjektif itu aja gitu. Iya. Betul, cuma makanya ingin objektif, tapi problematiknya John Herdman ini nyarinya ke kolam yang disebut Superliga domestik itu kesulitan. Iya, benar. Itu maksud saya Iya. gitu. Saya baru paham nih maksud Karena pikirannya. si Eliano, kalau ada Yakob menurut saya Yakob, tapi Yakob ini cedera kemarin. Iya. Akhirnya tetap pasang dia gitu loh. Ada Sadil. Tapi mohon maaf kan orang nggak ngerti, apalagi yang generasi bawah. Tapi kalau kayak om-om kayak kita, saya nonton Anang Makruf kayaknya Iya. keren Anang Itu Faruk. Anang Maruf. gitu loh. Benar. Nggak, Betul, tanpa betul. ingin menghina atau meremehkan loh. Saya kan sempat nonton Anang Makruf. Iya. Itu nama yang sangat fenomenal di eranya itu. Iya. Dan pokoknya setiap kanan pokoknya Anang Ma'ruf. Anang aja Maruf. udah. Sekarang di luar Rizky Ridho aja. Ini Sen Patinama, ini Wahyu Pras. Lah saya pernah nonton ini Robi Darwis, ini Nuralim, ini Iya. Bejo Sugiantoro. Iya. Ya bagusan mereka loh. Di masa jayanya di usia itu gitu loh. Iya betul. Menurut saya. Iya, gitu. Iya. Saya juga Cuma kan pasti marah kalau yang nggak nonton. saya juga sempat nonton Marjuki Nyamat. Lah iya, Oh. Warta Kusuma, Iya. Marjuki Nyamat. Masih bagusan iya itu. Di depannya Heri Kiswanto. Itu apa julukannya? Palang pintu ya? Bukan dong. Yang serem Marjuki Nyamat lah. Iya. Ambilnya pas. Dulu kan lawannya itu Korea Selatan yang lagi jago-jagonya juga. Iya. Lolos Piala Dunia. Pas kualifikasi ya? Sabumkeun. Iya. Ya itu kan eranya kita dulu. Mungkin yang sekarang kan mereka kan nggak lihat. Mereka kan eranya era Sintayong ya. Ya, makanya bukan ingin sentimen atau mengundahkan, enggak. Karena contoh saya melihat Boas gitu. Iya. Ya Ragnar sekarang kayak macet, ya Boas kan masih serem di posisi itu. Siapa yang pemain Papua juga? Yang Titus Bonai? Titus Bonai. Sebetulnya Sebenarnya 2011, 2013 lagi enak tuh main sama dia. Iya. Dulu ya. Itu kan sempat ramai juga. Menghibur banget lah. 2000 berapa? 16 atau 18? Kita hanya punya 2 pemain naturalisasi, cuma Liri Pali, terus Diego Michel, tapi kita bisa final juga gitu. Ada Zulham Zamrun pada saat itu. Andik Ah, 2016. Vietnam juga ada naturalisasi cuma 2 atau 3 orang. Iya. Pemain Brazil apa 3. Brasil 3. Hmm. Iya. 4 lah. Iya. Oke. Tadi mau nanya apa, Om? Itu, dia kan AFF udah kelar nih. Iya. Maksudnya buat kita ya, kalau buat yang lain kan masih Besok ada FIFA ASEAN. Nah, FIFA ASEAN. Nah, ini FIFA ASEAN ini berarti pertandingan atau laga resmi FIFA. Berarti pemain-pemain kita yang di Eropa bisa kita panggil tuh. Iya. Kayak Dom, J.I. Jazz, Romin ini bisa kita panggil tuh. Iya. Nah, ini gimana tuh komposisinya? Bakal begini lagi. Kalau gagal lagi di ASEAN FIFA, kayaknya kita No udah excuse ya. no excuse dah udah. Iya. Galak bener. Ya iyalah. Kurang apa? ASEAN gitu loh. Kalau Asia oke lah. Ini ASEAN Kita udah full tim lagi. udah full tim ini. Ya harusnya menang. Pak Prabowo kan udah bilang 2030 kita harus masuk Piala Dunia. Oh, berarti Pak Prabowo udah periode kedua tuh ya. Ya, periode kedua. Iya dong. Artinya Pak Prabowo dengan dia ingin PSSI dengan dia ingin Indonesia masuk Piala Dunia, artinya ketum PSSI ini penting sekali buat dia. Ini mau FIFA ASEAN. Apa ketum dulu? Bukan, dia cuma pengantar. Iya. Oh gitu. Maksudnya Presiden sudah menyampaikan langsung secara resmi bahwa Iya. dia pengen kita masuk Piala Dunia. Masa kayak Verde aja yang penduduknya sedikit bisa masuk, kita yang penduduknya banyak enggak. Artinya posisi ketua umum PSSI ini sangat strategis dan itu pasti pilihan Presiden. Oh. Terus? Gitu ya. Bang Dasko. Asik. Tapi memang di era yang sekarang ini Presiden menjabat sebagai Ketua Dewan Kehormatan PSSI. Iya, Oh iya, betul. tapi udah ada, Sebelumnya belum ada. tapi udah ada evaluasi loh. Misalkan kayak Menpora manggil ketum PSSI gitu, dipanggil terus
untuk evaluasi gitu kan. Tiap hari ketemu, Pak. Ketemu tiap hari? Iya. Itu Nanya Bung Toel. Tiap hari ketemu kan? Pertanyaannya yang mana? Yang di komentari yang mana? Jangan dong Toel. Gue aja bingung. evaluasi gimana? Ya enggak. Oke. Ini ASEAN deh. ASEAN dulu nih. Ya menurut saya ASEAN sih yang harus juara. ASEAN yang kita hubungkan dengan posisi. Tapi emang John Herman udah bilang kan, ASEAN Championship kita nggak targetnya bukan juara. Baru nanti FIFA ASEAN Ya, kita juara. secara sepak bola dari kapanpun saya selalu bilang kalau level AFF ASEAN kita harus targetnya juara. Ya. Mau ada naturalisasi mau nggak ada. Karena dari waktu 96 AFF muncul terus 2000 kita pertama final kan. Ya. 2000, 2002, 2004. Ya, dari Piala Tiger 2010, AFF tuh ya. 2016, 2020 gitu kan. Ini kan sebelumnya juga nggak pernah ada naturalisasi. Targetnya selalu juara. Jadi kalau level ASEAN kita juara. Nah, bagaimana peluangnya besok FIFA ASEAN lebih gede menurut saya sih. Karena bisa memanggil pemain-pemain tadi kan. Ya. Titik-titik lemah mulai dari gawang, center back, Calvin Verdong itu kan kuat banget itu. Menurut saya sih akan lebih solid kita. Jadi bisa juara. Ya, Di atas yakin. kertas ya. Ya. Ya, karena ini Optimis lah ya kalau bahasa ini. karena ini akan sekali lagi menjadi sorotan dunia internasional, media-media internasional. Pada akhirnya setelah full tim nih Indonesia dengan segudang pemain-pemain top yang bermain di level tinggi di Eropa, masih nggak bisa juga juara ASEAN. Itu makin diledekin sama pemain-pemain Malaysia sama Vietnam. Kan mereka bikin meme tuh. Misalkan Tom Haye benderanya Indonesia, satunya Belanda. Iya. Kita sulit membedakan mana pemain Indonesia, mana pemain Belanda. Itu kan ini ya kan sebenarnya. Nggak apa-apa. Ngapain? Kita sekarang sudah boleh 2 paspor, 2 kewarganegaraan terbatas. Itu udah boleh kan? Yang kemarin disampaikan Menhukam. Iya, udah boleh. Dengan ada catatan terbatas ya? dengan terbatas dengan catatan dia memang dibutuhkan oleh negara. Itu. Jadi kalau misalnya besok ada pemain naturalisasi, oh ternyata dia punya 2 paspor, nggak apa-apa, udah boleh. Bapak juga sama kan, paspornya satu Kamerun ya. Kamerunnya Kamerun Tenggara lagi. Bukan, itu Tanjung Verde. Tanjung Verde. Sama Kepulauan Mauritius. Kepulauan Seribu sama Tanjung Priuk berarti. Jadi besok kita memang harus juara. Tapi kalau ternyata nggak juara, ganti. Harusnya juara sih. Kalau nggak juara, Kebangetan ya. Dapat harusnya. kebangetan kan. Dengan skuad semewah itu, Saya sih nggak bilang mewah ya. di level ASEAN mewah loh. JIC kualitas lah. Ya. Kevin Dick oke lah. Calvin Verdong. Dibandingkan dengan skuad lainnya, Thailand, Vietnam, Malaysia, tetap Tapi kita paling mewah. soliditas bagaimana mereka bermainnya memang beda. Kalau Thailand saya nggak terlalu takut sebetulnya. Oke. Waktu kemarin saya pikir Singapura kita lewat. Saya udah Singapura lagi bagus tuh semenjak Kevin Lee. Ya Kak. Sampai dia lolos Piala Asia lagi. Iya. Ya, makanya itu sepak bola sekolahan aja lah kalau menurut saya sih. Tapi kualitas dari dulu kita selalu punya lah. Sayangnya nggak keluar gitu loh. Karena winger-winger kita dipendem. Yang main Ragnar yang lagi drop. Ya ini catatan-catatan yang harus ditelaah kalau menurut saya. Ragnar sejak yang disebut sakit saya nggak ngerti virus apa. Nggak pernah lagi. Tidak dijelaskan ya. Nggak pernah lagi muncul kepada kualitas terbaiknya. Marcelino cedera. Marcelino kan kita akui adalah talent pemain yang sangat berbakat. Tapi kan yang saya bingungnya adalah waktu dia cedera, bahkan sejak ronde 4 kayaknya udah nggak main. Hanya September sempat masuk skuad uji coba di Surabaya, Oktobernya enggak, terus hilang, nggak masuk timnas, muncul lagi TC, kambuh lagi, sampai sekarang kemarin operasi. Terakhir kalau nggak salah waktu habis nyetak gol lawan Arab ya di GBK. Nah itu jadi penting untuk ya oke, kalimat ujungnya adalah cedera, tapi kapan, bagaimana, recovery-nya gimana tuh ya? Bukan soal recovery aja Mas. Karena itu penting dan glorifikasi netizen ini banyak yang ngerti periodisasi. Jadi gini loh misalnya, kalau sudah masuk periode kompetisi ada FIFA Matchday yang cuma 4 sama 5 hari. Memang secara teknikal tidak mungkin menggenjot fisik. Karena pemain sudah ada di periode yang namanya kompetisi. Pelatih timnas hanya mengumpulkan kalau dari sisi fisikal itu adalah maintenance, menjaga kebugaran, memaintain. Apalagi yang datang dari jauh-jauh.
Kan dia hanya ngerjakan taktikal yang dia mau mainkan. Iya. Kan cuma itu. Iya. Jadi nggak bisa sorotannya, masih genjot fisik. Karena apa? Ini kalau Anda pemain berbakat terus kemudian cedera begitu lama, ini pasti something wrong gitu loh. Iya. Oke, kalau masalah mental gimana Om Toel? Jadi kalau misalnya tadi Bung Toel juga bilang ya bahwa kita nggak pernah kehabisan talenta atau kita selalu punya skuad yang bagus di timnas kita. Indikator adalah kita bisa selalu masuk final 6 kali. Atau ada masalah di mental para pemain? Kita belum punya mental juara. Kalau dulu ya mentok di ujung kan. Ya. Cuman supaya harus paham waktu generasinya 2000 ke 2004 yang 3 kali gagal itu dari Dan Nandar, Dananjaya, lalu Ivan Kolev dan Peter Witt, itu termasuk ada Boas pertama muncul 2004. Itu kita menghadapi lawan-lawan yang lagi top-topnya tuh. Kalau kita bicara Thailand yang memang lagi topnya. Dan sampai sekarang pun Thailand menurut saya nggak ketemu tuh generasi seperti itu. Kiatisak, Katsam Cairman, Tawan Seripai, Dusit Chalersam, Surat Jatira Patarapong, nggak ada. Orabut Serimaka, memang kita mentok. Sampai kita pemain bagus. Titipan juga ada ya. Titipan juga ada. Tapi Titipan generasi Bayu Gatra itu, generasi Andi kan. Titipan Buang Chan gitu kan. Bahkan sekarang menurut saya mereka nggak ketemu lagi tuh yang di AFF sekarang. Makanya saya nggak takut kalau ketemu lagi, yakin nih menang. Kenapa? Karena mereka nggak punya lagi sekelas Terasil, Canatip nggak ketemu, Teraton Bundamatan nggak ketemu. Iya benar. Yang nyisa salah Yoyan doang. Tapi kan karakter dan cuma dia punya karakter. Iya, continuity mereka, identitas mereka sudah kuat. Cuma kan kalaupun mental, handicap blok mental itu kan kalau orientasinya pemain naturalisasi harusnya udah nggak jadi masalah. Iya. Awas Indonesia gampang diprovokasi. Ini Indonesia yang mana nih? Itu berarti kan cara menilai Indonesianya salah, pakai bab lama. Iya. Bab baru kan sudah ditambahin naturalisasi yang harusnya nggak ada blok itu, nggak ada handicap itu gitu, atau obstacle itu nggak ada. Tapi quality menurut saya kurang. Sen Patinama saya nggak ngelihat sebuah excellent-nya gitu. Calvin Vedong beda, Composure beda. Betul, saya mau tanya dong. Akan Bagot beda. Kan setiap timnas tuh punya generasi emas. Kayak misalkan Inggris tuh waktu generasi emas. Steven Gerrard, Frank Lampard, Gerrard, Scholes, John Terry yang akhirnya gagal. Kemudian Belgia juga zaman Lukaku muda, Kevin De Bruyne segala macam tuh jago-jagonya gagal juga. Kemudian Portugal juga punya generasi. Portugal juga punya, Prancis juga pernah punya. Nah, kalau Indonesia tuh menurut Om Toel generasi emas itu di era siapa? Generasi emas di era siapa ya? Generasi yang 85 itu generasi bagus. Kalau yang sepengetahuan saya. Ini biar netizen anak-anak muda tahu nih, paham nih. Generasi 85 yang Heri Kiswanto, Rudi Nere, Eli Idris, Bambang Nudiansyah di depan, Deddy Sulaiman, Warta Kusuma Marzuki. Itu generasi bagus kalau menurut saya sih. Generasi apa lagi yang bagusnya? Wah. Generasi Bima Sakti. 2000-an juga mulai. Bima Sakti itu berarti Bima Sakti, Kurniawan, 97 lah. Bima Sakti, Fahri, Kurniawan, generasi Primavera berarti. Enggak, Primaveranya nyambung dikit itu. Nyambung dikit. Naik ke atas. Aji Santoso, Anang Ma'ruf, Bejo, ya itu generasi bagus. Karena Anang Ma'ruf, kirinya Aji Santoso. Tengahnya Eri Irianto. Iya benar. Iya, nendang bola. Iya. Ya itu 97 lah, generasi 97 bagus itu. Generasinya Boas Elie Boy. 2000-an ya, 2004 ke 2007 bagus. Bambang, Budi Sudarsono, Eli Boy, Firman Utina, Samsul Khairuddin, Bonario. Firman Utina tuh ya benar. 2010 menurut gua bagus tuh. 2010 waktu kita final AFF, cuman akhirnya kalah dan situ ada drama masalah laser dan lain-lain tuh. Itu bagus loh. 2010 bagus. Pelatihnya pas lagi Alfred Riedel dan bentuk permainan yang isunya disuap itu ya? Tidak pernah terbukti dan terverifikasi. Kan isu. Bojali kan. Gosip jalanan liar. Iya. Tapi gue pengen bilang di situ salah satu generasi yang bagus menurut gue. Ya boleh lah. Ya kan? Cuma kalaupun yang 85 lebih serem menurut saya sih. Iya. 85 serem. Dan itu pertama ada naturalisasi tuh. Eloko, terus yang kiri siapa? Irfan Bahdim. Irfan Bahdim kan bukan naturalisasi. Maniani siapa?
Diego Michel setelah itu ya atau di era Setelah itu? itu. Setelah itu ya. Dia Michel tuh 2011 kalau nggak salah SEA Games, Ahmad dan Mawan. Oke. Jadi menurut Bung Toel yang tahun 85 itu ya. Ya, karena yang sepengetahuan saya lihat sendiri gitu. Belum lahir lagi. Belum lahir ya? Iya, Pak. Oh, saya udah lahir. Tapi tahu. Jadi sempat Jamat. nonton dikit lah Bambang Nurdiansyah, Yusuf Bahtiar. Ya, Ya, Darel Hatu. waktu masih kecil lah itu. Iya. Ada generasi Adolf Kabo, Jonas Sauer tuh generasi kapan? Yang pelatihnya Barce Matula Pelwa. 86 lah. Nggak tahu kan? 86. Tahu Asian kalau Games. tahu. Asian Games kan Asian kita Games. Ranking semifinal. semifinal loh, keren loh waktu itu. Ricky Yakob. Ricky Yakob. Ya. Banyak yang belum Lanjutan lahir. dari 85 ke 86 yang Berce memang. Yang akhirnya 87-nya juara. Ribut Waidi. Ya. 1 gol ke Malaysia. Kalau generasi nggak mas ya. Nggak usah. Enggak apa-apa, ini seru loh. Yang pelatihnya Benny Dolo. Pemainnya siapa tuh? Itu waktu pemainnya siapa ya? Karis Benny Sugiarto, Dolo kan Ismet berapa kali Sofyan. ngelatih timnas? Iya. Ada berapa periode? Ya itulah yang generasi kurang oke lah menurut saya sih. Iya. Sebenarnya menurut gua generasi yang kurang oke itu ketika kita di ban FIFA. Karena nggak punya timnas. 2012 yang ada yang Neil. Neil Yang Maizar ya? pemainnya yang IPL itu. Oh iya. 2012. Iya. 2014 setelah penyatuan Riedel dipanggil lagi tapi gagal. Tapi Neil Maizar sebenarnya keren sebagai pelatih. Iya. Kalau ketum PSSI Mas? Ketum. Cardono. Iya. Kita semakin berada di pinggir, saudara-saudara. Yang dapat emas ya, Cardono ya. Iya. Iya ternyata favoritnya Nugra Besus. Dulu waktu kita SMA apa ya? Siapapun ketua PSSI-nya, sekjennya pasti Nugra Besus. Sekjen seumur hidup. Siapa yang ketum PSSI? Mas. Tim udah, generasi udah. Ketumnya nih. Ketum. Iya, ketua umum. Beda masa sih ya. Kebetulan saya kan pernah masuk jadi tahu. Oh iya. Iya. Cardono orang nggak ngerti, bukan orang nggak ngerti. Bapak ini pernah di dalam, Pak. Pernah loh. Menjadi orang dalam. Berarti udah pengalaman kalau dia nanti masuk lagi di 2027. Oh iya. Jadi benar. apa? Waketum. Jadi Waketum. Waketum lah paling dikit. Minimal waketum ya. Oh berarti bisa ketum dong? Enggak ketum sih. memang ketum-ketum PSSI calonnya udah berkeluaran. Di Udah medsos. namanya udah Di medsos. Berkeluaran. iya. Kalau berkeliaran kan nggak enak. Oh, iya. Berkeluaran tuh udah Iya. yang saya tahu kan ada Pak Dudung, Siap. Ketua KSP. Itu kayaknya saya lihat ada di lini masa tuh Pak Dudung nih cocok. PLI punya dan dekat sama Presiden Prabowo. Iya. Ratu Tisa. Dan semua ngaku deket lah kalau kayak begitu. Dengerin dulu. Iya. Ratu Tisa katanya bekas sekjen, punya pengalaman, dan kayaknya didukung oleh banyak ini. Dan apalagi Stakeholder. Pak Prabowo kan lagi ini perempuan kan. Perempuan. Deputi Gubernur BI perempuan, Gubernur BI perempuan, Iya. Kepala OJK Cocokologi. perempuan. Wah, Iya. Menteri Pemberdayaan Perempuan. Perempuan. Ini nggak ngomongin bola berarti ini cocologi perempuan ini. Menkom Digi Perempuan. perempuan. Shirley Cuanda, Ini agenda global, Pak. Shirley Cuanda perempuan. Ya? Perempuan. Iya. Nah, Ratu Tisa. Ada juga terkelibat nama AHY. Ratu Atut. AHY dong, AHY. Terus apa lagi tuh? Ada Itulah, we. Panglima TNI Iya. juga nanti kalau udah nggak menjabat. Udah 4 yang saya dengar sih. Iya. Menurut Bung Toel sebenarnya Oh idealnya itu Muhammad Iriawan, naik lagi. Iwan Bule mau. Oh iya benar. Iwan. Iya, mengemuka lagi ya. Mengemuka lagi karena setiap ketika AFF kalah tuh dia sayang sekali, sangat disayangkan. Iya. Berarti bisa pelatihnya STY lagi dong kalau gitu. Tapi menurut Bung Toel ya, idealnya federasi kita ST di Persija bagus ya? bagus. Bagus. Saya nggak belum. Masa baru pramusim dibilang bagus. Iya, baru berapa pertandingan. Iya, belum bagus, belum main. Udah loh, main. kemarin Piala Presiden. Kalah kan pertama. Iya. Oke. Menurut Bung Toel, tadi Ya. kan ada beberapa latar belakang ya yang sebutin sama Om Gaib. Sebenarnya idealnya federasi sepak bola itu
termasuk di Indonesia itu dipimpin apakah memang harus mantan pemain atau bener-bener insan sepak bola atau nggak ada masalah mau dari militer, dari polisi, dari apapun lah itu latar belakangnya. Karena memimpin sebuah federasi, organisasi tinggi ini harus ada dukungan politis sehingga orang atau sosok yang dipilih juga punya afiliasi kuat misalnya dengan pemerintahan dan lain-lain gitu. Iya, kalau latar belakang siapa aja boleh. Oke. Cuman dia punya kapasitas nggak? Akses pada kekuasaan, Iya, punya kapasitas finansial yang kuat. oke. Kalau nggak itu ya berat, nggak mungkin. Jadi nggak Pegang cukup PSSI Jadi jago main bolanya nggak bisa. nggak bisa. Ada nggak pemain yang jadi ketua? Di luar negeri ada. Luar negeri ada. Davor Šuker pernah jadi ketua PSSI-nya Kroasia. Iya benar. Lalu Samuel Eto'o Di luar negeri Pak, ketua federasinya mantan pemain bola bisa jadi presiden. Iya. George Weah. Joshua. Tapi kalau yang jadi ketua umum PSSI ya Samuel Eto'o di Kamerun. Berhasil nggak dia? Hah? Berhasil nggak? Ya buktinya Kamerun nggak lolos ya. Yang biasa langganan nggak Iya. berhasil. Karena nggak punya finansial. Nah itu kan, artinya nggak cukup ngerti bola doang gitu loh. Nggak cukup. Kalau dari PSSI di negeri ini nggak cukup. Kenapa begitu? Karena kalau Pemahaman yang saya Kan- pelajari sejak perjalanan PSSI. ini ordal ya. Pernah jadi ordal kan? Baru satu periode aja udah bilang ordal. Dia kan pernah, yang penting kan pernah masuk ke dalam. Iya, pernah masuk ke dalam. Dan pernah menolak untuk diajak masuk lagi pernah. Wih, keren ya. Nah ini kan pengen masuk lagi nanti nih. Kalau ini Wah, ketum gua bilang. kalau 2003 Ini serius nih kalau udah 2002. dibilang berkali-kali. Ini disebut berkali-kali. 2000. Nah, kalau exco anggota biasa ngapain? Wah, ketum. Waktu. wah, ngeri. Apa kita Tadi pertanyaan? pertanyaannya Gua lupa. Gara-gara mau jadi waketum. Latar belakang boleh. Finansial kekuasaan iya harus ada loh. oh tadi kan sempat menolak, diajak Oh masuk iya. ke dalam sempat nolak. Jadi ada yang bilang kalau Bung Towel Oh iya. gila kekuasaan, dia pengen jadi pengurus, dia pernah nolak kok. Iya. kok. Dan diajakin lagi tapi enggak. Diajakin lagi tapi nggak mau. Berarti harusnya orang-orang seperti ini yang harus menjabat di jabatan strategis. Enggak juga. Orang-orang yang nolak Yang jabatan. nolak. Karena banyak orang yang berambisi untuk dapat jabatan. Kita ngomongin apa sih? Jadi Bung Towel berarti udah declare ya. Iya. Jadi waketum. Oh, kalau di ini Hmm. minimal ketum lah. Nanti kita tinggal Karena saya merasa nggak lebih bodoh daripada yang sekarang gitu. Oh. Daripada exco yang sekarang nggak lebih bodoh lah. Berarti sekarang bodoh? Hah? Yang sekarang bodoh? Enggak juga. Oh. Oke, ini ngomongin soal federasi ya. Mhm. Ini relevan juga dengan apa yang kita obrolin tadi. Kita setuju nggak sih Bung Towel bahwa kita tidak punya sustainable program atau visi atau filosofi sepak bola yang bisa diwariskan dari generasi satu ke generasi berikutnya atau dari ketua federasi yang satu ke ketua federasi berikutnya. Artinya ini tanda kutip ego sektoral. Siapa ketumnya akan ganti pelatih, akan ganti filosofi, akan pemainnya mungkin akan beda juga gitu loh. Jadi Karena- kita nggak punya sustainable ini. Satu, yang pertama kita nggak bisa naif PSSI di negeri Indonesia. Oke. Itu satu. Yang kedua, ya kita tahu filosofi, kita tahu prinsip olahraga termasuk sepak bola antara politik dan olahraga gitu kan. Tapi di negeri ini, apalagi PSSI, Presiden udah ngomong 2030 Piala Dunia, Ya. memang semuanya itu nggak ada background politik, semua ada background Iya. politik. Pergantian ketua umum PSSI dari tahun ke tahun, dari periode ke periode, menurut saya sih bukan stakeholder lah, football family sudah belajar semua perjalanan organisasi PSSI dari ya let's say misalnya dari mulai Pak Cardono, lalu ke Azwar Anas, lalu ke Agung, lalu ke Nurdin Halid, lalu ke itu dualisme terjadi, masuk Johar Arifin, masuk Lanyala, ada pembekuan di Ben FIFA, masuk Edi Rahmayadi, lalu Iwan Bule dan sebagainya, Erick Thohir. Jadi football family udah belajar banyak dari periode-periode yang berjalan itu. Jadi di negeri ini termasuk tadi Om Gaib udah bilang, pernyataan Presiden ingin ke Piala Dunia 2030 dan sebagainya. Itu sudah semacam apa ya? Indikator-indikator sinyal-sinyal lah, kode-kode lah.
Ya, karena ini kan kadang juga menjadi salah Maksudnya satu. nggak bisa naif, nggak boleh campur adukin. Sekarang FIFA aja dengan Gianni Infantino kemarin Piala Dunia dengan Amerika bagaimana Iya, berkelindahannya itu. kayaknya sekarang udah nggak bisa Jadi nggak dipisahkan ya. bisa itu kan, Iya. nggak bisa dijadiin pasal kalau lihat semua perkembangan sepak bola mau yang global mau ke yang lokal gitu loh. Melihat Jadi kita dinamikanya saat ini. lihat kalau saya sebagai orang bola, saya mau lihat itu aja produk sepak bolanya aja. Ya, Nah kadang orang hanya lihat timnasnya aja bisa, tapi kan pilarnya banyak. Ada organisasi, ada kompetisi, ada timnas, ada disiplin, ada hubungan internasional di situ. ya, ya. Untuk sebuah organisasi bisa jalan baik. Gitu. Oke. Ya, karena setiap gagal juara atau kalah, urutannya gini. Ganti pemain, ganti pelatih. Iya. Terakhir, ganti federasi. Ganti federasi. Dan itu terus Dan berulang. kita pengennya kita menang masuk Piala Dunia. Tapi setelah itu 4 tahun kemudian masuk lagi kayak Korea. Iya. Gitu. Kita nggak pengen menang cuma sekali buat nyenengin rezim, abis itu rezim berikutnya urusan lu lah. Iya. Itu. Tapi emang sepak bola dan politik nggak bisa dipisahkan. Tapi bisa dibedakan. Wih, Begitu. Itu bedanya apa? Tidak bisa dipisahkan, tapi bisa dibedakan. Bedanya apa? Nggak ada bedanya. Oke. Bedanya ada, hanya sulit sekali untuk memisahkan kedua hal itu. Tipis. Jadi saya lihat produknya aja. Kalau udah kayak begini saya lihat produknya aja. Produk bolanya gimana? Iya, final product ya, outputnya ya. Oke. Oke. Nggak terasa kita ngomong udah 5 jam 32 menit. Ini berapa? 1 episode sih? jam. Belum tadi kita ngobrol off air-nya lama banget kan. 1 jam, rasanya kok kayak 60 menit ya. Iya. Luar biasa emang kalau udah Om Toel hadir. Karena yang request Om Toel banyak banget Banyak loh. banget. Begitu aja ngobrol. Jadi yang calon belum diulas kayaknya. Belum tajam yang calon. Udah. Iya. Calon dari dalam berarti siapa? Ratu Tisa doang ya? Dari dalam yang sekarang ya? Tonton Tisa aja. Do or die lah kalau menurut saya sih dia. Iya ya. Dan pengantin saya harus do or Benar, die. benar, setuju. Dan Tonton Tisa udah nggak bisa jadi, dia udah nggak mau jadi sekjen. Levelnya udah ketum ya. Iya. Sekarang kan waketum dia. Oh, sebenarnya levelnya. Sekjen sudah. Iya. Waketum udah. Makanya saya bilang do or die karena menurut saya sih ya jangan malu-malu aja ya. Iya. Ya, Bu Ratu Kan Tisa. timingnya lucu juga dia kalau kita perhatiin media sosial ya. Begitu timnas kalah pasti muncul tuh. Iya. Postingan di. Iya. Isu perempuan itu juga diangkat. Iya, diangkat ya. Apalagi pas Ratu Tisa lagi ada apa? Jadi ya udah nggak usah malu-malu kalau udah kayak begini dari dalam. Berarti ada Tisa tuh. Kalau yang saya baca. Tapi apakah Mungkin dia bisa punya juga now or never. kapasitas, punya akses, punya kemampuan ini? Ada tuh staf sus. Yang punya Staff sus track record Menpora. punya. Iya. Yang cewek. Cewek siapa namanya? Mas gue tuh. Siapa sih? Samara. Samara. Halo Samara. Samara, ini Pak dosen. Iya. Dosennya, Dosen gua. Dosen gua. Gua dosennya. mahasiswa. Siswa gua di Taramandina. Framing itu. Ganti. Menurut saya sih. Framing itu. Framing ya? Framing menurut saya sih. Itu rangkaian itu. Apalagi pas waktu Tisa lagi menatap sih. Viral banget tuh. Tatapan Ratu Tisa tuh luar Oh, biasa pas di tribun. di tribun. Iya. Tapi ya buat Ratu Tisa nggak usah khawatir, Pak Prabowo ini lagi sangat mengendorse perempuan untuk maju sebagai pemimpin bangsa. Ya. Mungkin Pak Prabowo melihat Dewi Sartika, R.A. Kartini, Cut Nyadin, Cut Mutia, dan cut-cut yang lain. Emansipasi Karena wanita. sudah mendorong Ratu Tisa, saya juga mendorong. Ratu Tisa udah nggak usah malu-malu, nggak usah abu-abu. Karena Nicole. sudah kelihatan. Saya sudah melihat. Terus Om Toel wakilnya? Dia belum melamar saya. Cowok dong yang lamar. Ya, masa gitu cewek ya? yang Oh, lamar? Cewek yang lamar. Propose gitu. Iya. Agak jual mahal. Tapi secara pribadi saya kalau Ratu Tisa jadi ketum PSSI itu layak. Menarik ya. Kenapa seneng Ratu Tisa kenapa nih? Saya pernah dengerin dia berpidato di hadapan U16 apa? Dia ngomong di lapangan bahwa kalian itu kalau nonton cuplikan, nonton sepak bola, jangan nonton sepak bola di level yang lebih tinggi. Bukan di yang lain. Anda nonton level di usia yang Anda dulu lihat. U16 Brazil, U16 Prancis, wah kayak gitu-gitulah gitu. Oh, Supaya kita punya ini yang sama. itu pemikiran yang bagus. Just keren gitu ngomongnya. Iya benar. Tapi kan jadi Itu ketua satu umum visi. PSSI lebih daripada sekarang itu. Betul. Makanya Kompleks, ini posisi yang
nggak mudah. Bukan Tapi karena gua pengen ngerti lihat. bola, mantan pemain, enggak. Tapi jujur gue pengen lihat. Jadi lihat siapa? Kalau misalnya Tisa yang megang. Kenapa? Trial and error. Daripada Ratu Atut, belum tentu Tisa. Beda Pak. Iya kan? Iya. Sama-sama dari Banten loh. Iya. Iya dong. Ratu itu kan keturunan raja Iya. ya. Iya, ningrat ya. Kalau cowoknya tuh bagus. Itu bagus. Tisa juga dari Banten. Oh, dari Banten tuh kayak kalau di sini darahnya biru. Bapak kan turunan Ratu Bilqis. Bukan dong, Ratu Adil. Oke, nggak kelar-kelar nih. Ntar Asli. kita undang Bung Tawel lagi nanti, tenang aja. Yang mana nih? Calon ketum. Jangan gitu. Khusus Nanti kalau sudah mendekati kongres ya. bulan Juli ya? Ya, gue sekalian mempromosikan kan. Iya, bulan Iya. Juli Pak Ketum gitu. bulan Juli 2027 ya. Ya Juli, KLB tahun depan Iya. Juli. Itu kan Juli diundur. 2027. Ya. Ketum PSSI ini posisi yang sangat strategis karena mendekati pemilu 2029. Kita Ya. tahu bahwa sepak bola adalah olahraga paling populer dan paling mengundang massa sangat banyak. Karena Betul. itu untuk menjadi ketum PSSI perlu perjuangan yang cukup rumit dan panjang. Akurat, Tapi berimbang. kalau waketumnya beliau talk chat. Setuju nggak? Setuju ya? Bung Towel jadi waketum PSSI. Tulisannya Towel. Tulis is di back. kolom komentar. Minimal Waketum. Minimal waketum dulu. Iya. Oke, Baru Om periode Badri, berikutnya ketum. silakan ditutup. Oke, thank you ya, Bung Towel. Siap. Ketemu lagi, sukses terus, sehat terus. Siap. Agak Eh. sulit mengimbangi om-om ini. Disclaimer sekali lagi, saya belum om-om. Oke. Narasumbernya yang om-om. Oke, semoga Bung Towel sehat terus dan Amin. selalu wise, selalu kalem menghadapi gelombang kritikan dan serangan dari para Netizen. netizen ya. Iya. Oke. Dia udah kebal deh, mah. Kebal. Udah kembal. Dia cuma sedih kalau misalkan nyerang keluarga. Iya, iya. Dia pernah curhat juga sama saya. Oh gitu ya. Kalau nyerang gua mah udah biasa lah. Tapi kalau nyerang anak, nah itu yang itu. dewasa lah. Benar. Jadi kritiknya yang konstruktif ya. Yang dikritik adalah idenya, gagasannya. Idenya, jangan orangnya. Gitu. Iya. Oke, kita akhiri ya. Guys, kita ketemu lagi di episode selanjutnya di Om Bola Om. Adios. Om bola om.